今天就报这么点时间？那来吧。现在干了。记住。 亲也亲过了，摸也摸过了，我现在穿不穿衣服还有什么区别吗？ Tak menyangka saat dia terbangun dan mendapati Sang Yan telah tidur sambil memeluknya dari belakang. Dia segera memeriksa pakaiannya dan mencoba menarik lengan Sang Yan untuk melarikan diri, tetapi Sang Yan terbangun dan memergokinya. Wen Yifan berkata bahwa tidur sambil berjalan adalah sesuatu yang tidak dapat dia kendalikan. Sang Yan, yang merasa dirugikan, berkata bahwa dia selalu mengawasinya, dan jika suatu hari dia tanpa sadar merenggut kepolosannya, itu akan menjadi bencana. Wen Yifan berkata bahwa dia melakukannya secara tidak sengaja dan menunjukkan bahwa Sang Yan memiliki postur tidur yang buruk. Ketika dia mencoba pergi, Sang Yan menariknya kembali, jadi kali ini dibatalkan. 哦，我以为尽快去医院。 Kembali dari tempat kerjanya, Wen Yifan menyelinap kembali ke rumah dan kebetulan bertemu Sang Yan, yang baru saja keluar dari kamar mandi, tanpa baju. Dia tergagap, mengingatkannya untuk selalu mengunci pintu saat tidur. Sang Yan, yang telah minum alkohol, dengan main-main menyodok Wen Yifan dan bertanya, "Kamu tersipu?" Itu adalah pertama kalinya Wen Yifan melihat tubuh telanjang seorang pria, jadi dia dengan cepat menjauhkan diri dari Sang Yan. Sang Yan menjelaskan permintaannya dengan jelas, sampai Wen Yifan menemukan solusi yang nyata, dia harus menjaga jarak dari pria lain. Dia tidak ingin menjadi pria tak berdaya yang dapat dengan mudah dipermainkannya. Meskipun dia tidak suka disentuh oleh lawan jenis, dia tidak merasa jijik dengan Sang Yan. Wen Yifan mendapati dirinya tenggelam dalam pikirannya, apakah aku masih menyukainya? Dengan polemik yang ada dalam hatinya dan tak dapat mengatasinya, dia kemudian menghampiri Sang Yan dengan memberitahunya melalui pintu bahwa dia akan pindah secepat mungkin. Setelah mencari dan merencanakan kepindahannya, malam itu Wen Yifan secara khusus membeli pizza untuk Sang Yan. Wen Yifan mencoba mengikuti saran Zhong Xiqiao dan berbicara dengan Sang Yan tentang tanda-tanda zodiak, tetapi terputus ketika Sang Yan bertanya apakah dia benar-benar ingin pindah. Wen Yifan berkata dia tidak ingin terlalu sering pindah. Mendengar ini, Sang Yan menggigit pizzanya dengan puas dan berkata, "Pria Capricorn memang luar biasa, informasi yang kamu temukan akurat." Wen Yifan mengetahui bahwa Sang Yan diperkenalkan dengan seorang gadis dan saat ia mulai khawatir, Sang Yan kembali membawa makanan. Wen Yifan berkomentar bahwa akhir-akhir ini Sang Yan semakin jarang memakai riasan di area umum. Sang Yan dengan bangga mengatakan bahwa wajahnya mudah membuat orang melakukan kejahatan, tetapi karena mereka semua sudah dewasa, ia seharusnya bisa mengendalikan diri. Wen Yifan tiba-tiba menjawab, dan mengatakan bahwa ia benar-benar tidak memiliki pengendalian diri dan mudah tergoda. 多注意一点就可以了。你怕你会犯什么罪？ Sang Yan duduk di sebelahnya, mendekatkan wajahnya, dan bertanya, "Beranikah kau?" Wen Yifan dengan cepat menghindar dan berkata, "Sang Yan, orang nomor satu di bidangmu memang nomor satu. Tetapi mengapa aku berani?" Meski masih samar-samar, namun dia memutuskan untuk mengejar Sang Yan.
Malam itu Wen Yifan kembali ke rumah dan mendapati Sang Yan masih terjaga. Sang Yan meminta untuk membantunya mengambil kotak kertas dari lemari es, dan di dalamnya ada kue. Wen Yifan bertanya apakah itu kue yang dibelinya khusus untuknya. Sang Yan dengan keras kepala menyangkalnya. Wen Yifan tersenyum dan berterima kasih kepadanya, sambil mengambil fotonya sambil memegang kue. Sang Yan, yang penasaran, bertanya apa keinginan Wen Yifan. Ia berkata itu terkait dengan pekerjaan. Sang Yan, sedikit kecewa, bergumam, "Kupikir kau ingin aku menjadi pacarmu." Tanpa banyak bicara, mereka duduk bersama dan memakan kue itu, seolah-olah arus hubungan yang tak terlihat mengalir di antara mereka. Tidak hanya ada kue, tetapi juga ada hadiah. Ketika Wen Yifan pergi untuk mengambilnya, Sang Yan dengan lembut menepuk kepalanya dan berbisik, "Selamat ulang tahun." Saat kembali dari pekerjaannya, Sang Yan mendapati pintu kamar Wen Yifan sudah tertutup. Namun saat dia kembali ke kamarnya, dia mendapati Wen Yifan sedang tidur di tempat tidurnya. Sambil menatapnya, dia berkata dengan lembut, "Bisakah kamu membuatnya lebih jelas bahwa kamu mengejarku? Jika kamu tidak mau menghubungiku terlebih dahulu, bagaimana mungkin aku berani memberikan diriku kepadamu lagi?" Saat Wen Yifan terbangun dan menyadari ada yang tidak beres, dia mengira Sang Yan belum kembali ke rumah. Namun, kemudian dia melihatnya tidur di sofa. Sang Yan mengira dia telah mengusirnya dari tempat tidurnya sendiri. Dia bahkan bercanda bahwa meskipun dia mengunci pintu, Wen Yifan masih akan menemukan cara untuk menyerbu ruangnya. Mendengar ini, Wen Yifan duduk tepat di seberangnya, melingkarkan lengannya di leher Su Haoan, dan berkata, "Jika kamu tidak mengunci pintu, ini yang akan terjadi." Saat dia mencondongkan tubuhnya lebih dekat, Sang Yan menatapnya. Wen Yifan dengan cepat menarik diri, tetapi Sang Yan meraihnya, mengangkatnya ke dalam pelukannya, dan bertanya, "Apakah kamu berani sekarang?" Wen Yifan dengan gugup bergumam, "Tidak," sebelum melarikan diri dengan panik. Jantung dan perasaan semakin tidak terkendali dan kedekatan mereka terlihat semakin jelas. Mereka terus menghabiskan waktu bersama dan pergi ke Spring Garden Restaurant untuk makan malam. Tetapi secara kebetulan, rekan kerja Sang Yan juga berkumpul di sana, mengubah kencan mereka menjadi makan malam perusahaan. Sebuah terowongan di Beiyu tiba-tiba runtuh, dan Wen Yifan harus pergi untuk perjalanan bisnis yang mendesak. Ulang tahun Sang Yan semakin dekat, dan ia berharap ia akan kembali tepat waktu. Di perjalanan Wen Yifan melihat foto-foto yang diambil saat mereka berkumpul. Di foto-foto itu, meskipun Sang Yan dan Wen Yifan tidak berdiri bersebelahan, tatapannya tidak pernah lepas darinya. Dia telah melewatkan ulang tahun Sang Yan dan setelah selesai menangani tugasnya Wen Yifan menikmati waktunya dan selama itu, hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Wen Yifan duduk di dekat jendela, berpikir bahwa dia mungkin tidak akan pernah kembali ke sini lagi. Tepat saat itu, suara yang dikenalnya terdengar di belakangnya. Sang Yan datang, memegang payung. Dia memberitahu pemilik toko bahwa dia ada di sini untuk menjemput seseorang. Dia tiba-tiba teringat percakapan masa lalu mereka di toko ini. Dia pernah berkata ingin membuka toko kecil yang bebas stres, tempat pelanggan bisa tinggal selama yang mereka mau, makan semangkuk mie saat lapar, dan menikmati alunan musik di latar belakang. Membayangkan mereka berdua menjalankan toko seperti itu bersama-sama, Sang Yan merasa ide itu hangat dan menenangkan. Dia berkata kepada Wen Yifan, "Ketika aku punya cukup uang, aku akan membeli tempat ini dan membuka toko kecil yang nyaman untukmu." Mendengar ini, Wen Yifan teringat saat pertama kali dia bekerja lembur. Perasaan akrab itu kembali menyerangnya. Saat mereka melangkah keluar dari toko, Sang Yan membuka payung tetapi tidak bergerak. Sambil menatap mata Wen Yifan, dia berkata, "Apakah kamu memperhatikan? Setelah bertahun-tahun, aku masih hanya menyukaimu." Wen Yifan berkata kepadanya,
Jika menurutmu kata-kata seperti itu terlalu sentimental, maka mulai sekarang, akulah yang akan mengatakannya. Setelah memastikan hubungan mereka, Wen Yifan melakukan perjalanan khusus untuk membeli 2 buah apel asli untuk Sang Yan.